Tahukah kalian, bahwa ada banyak sekali Tuhan-Tuhan yang disembah oleh umat manusia di dunia ini menurut agama dan kepercayaan mereka masing-masing. Menurut data dari situs World Population Review menyebutkan, bahwa jumlah agama di dunia hingga saat ini mencapai lebih dari 4.000 agama dan kepercayaan. Selain itu, tidak sedikit umat manusia yang memilih menjadi ateis atau tidak beragama. Masing-masing kelompok agama juga meyakini, bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang paling benar. Adapun Tuhan-Tuhan yang disembah umat manusia ada beraneka ragam. Ada agama yang menyembah manusia, menyembah patung berhala, menyembah arwah nenek moyang, menyembah hewan, menyembah matahari, menyembah bintang, menyembah bulan, menyembah api, menyembah pohon, menyembah kuburan, menyembah setan dan makhluk gaib, dan masih banyak lagi. Bahkan, tidak sedikit manusia-manusia yang pernah mendeklarasikan diri bahwa mereka adalah Tuhan. Masing-masing keyakinan agama meyakini, bahwa Tuhan yang mereka sembahlah yang telah menciptakan mereka, dan mampu memberikan keselamatan hidup bagi mereka. Selain itu, cara ibadah masing-masing agama tentu berbeda-beda. Lalu, siapakah Tuhan yang paling benar dan wajib disembah menurut agama Islam? Mari kita bahas bersama. Di dalam ajaran agama Islam, Tuhan yang paling benar dan wajib disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lafaz Allah di dalam Al-Quran disebutkan lebih dari 2.600 kali, di luar penyebutan tentang substansinya seperti Ar-Rabb atau Ar-Rahman. Di dalam Islam, wujud Allah tidak bisa disamakan dengan wujud manusia atau makhluk-makhluk ciptaan lainnya. Hal ini karena Allah adalah Sang Kholik atau pencipta, bukan makhluk atau sesuatu yang diciptakan. Allah itu ada, namun Tuhan itu gaib dan tidak bisa dilihat manusia biasa secara kasat mata. Kalaupun manusia di dunia ini ingin melihat Allah, tentu indera mereka tidak akan kuat dan tidak akan mampu untuk memandang cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada seseorang yang bertanya, benarkah Allah itu ada? Pertanyaan semacam ini merupakan pertanyaan beberapa orang yang meragukan keberadaan Tuhan. Perlu diketahui, bahwa eksistensi Allah itu tidak dapat diobservasi dan tak dapat pula dideteksi keberadaannya melalui serangkaian alat-alat modern. Mencari Tuhan dengan metode empiris seperti itu tidak akan membuahkan hasil. Hal ini sebab Tuhan itu memang gaib, wujudnya sama sekali tak dapat diakses melalui panca indera manusia. Karena itulah, untuk membuktikan keberadaan Tuhan bukan dengan melakukan serangkaian tes yang bersifat indrawi, tetapi dengan penarikan kesimpulan yang bersifat rasional. Coba kalian fahami, bila kita melihat jagat raya ini, kita lihat semuanya punya garis merah yang sama, yaitu semua serba berubah. Tak ada yang tak berubah di jagat raya ini, bahkan hal yang kita sangka tak pernah berubah pun ternyata berubah seiring waktu. Semua hal mengalami masa sebelum, sedang, dan setelah. Semua berubah dari satu kondisi ke kondisi lainnya. Bila demikian, maka dengan pasti kita tahu bahwa segala yang ada di jagat raya ini punya permulaan. Seperti halnya kita tak tahu kapan tetangga kita dilahirkan, akan tetapi kita tahu pasti bahwa dia punya tanggal lahir. Kita juga tak tahu dengan pasti kapan planet ini dan segala isinya diciptakan, tapi kita tahu dengan pasti bahwa ia ada awal mulanya. Demikian juga dengan seluruh bintang, planet, galaksi, atau apapun namanya, bagaimanapun bentuknya, kita tahu dengan pasti bahwa semuanya berawal dari sebuah titik yang mengubahnya dari kondisi tidak ada menjadi ada. Selain itu, kita lihat bahwa segala yang ada di dunia ini juga punya sifat dan karakter khusus. Benda-benda besar di jagat raya mempunyai gaya tarik yang kita sebut gravitasi. Api mempunyai karakter membakar, es mempunyai karakter dingin, batu mempunyai karakter keras dengan bentuk tertentu, gelombang punya karakter merambat dan menembus, air punya karakter cair, dan begitu juga pohon, udara, dan segala makhluk hidup punya karakternya masing-masing. Segala karakter ini pun saling melengkapi dan membentuk sistem kehidupan yang saling menopang satu sama lain. Meski kita tak tahu dengan detail bagaimana semua itu terbentuk, tapi kita bisa memastikan bahwa seluruh sifat dan karakter itu dibentuk dan dirancang dengan penuh kesadaran oleh aktor yang berada di luar jangkauan kita. Selain itu, mustahil bila hal yang sebegitu rumit terjadi dengan sendirinya dan membentuk sistem yang begitu hebatnya. Ketika melihat keberadaan dinding dari batu bata di tengah hutan, kita bisa menyimpulkan dengan pasti bahwa dinding itu dirancang dan dibuat oleh suatu makhluk berkesadaran, bukan oleh angin, air, panas mentari, pohon-pohon atau gempa bumi. Padahal, susunan dinding batu bata itu sangat sederhana,
tetapi akal kita menolak ketika ada yang mengatakan bahwa dinding itu tercipta dengan sendirinya. Maka, bagaimana mungkin kita sanggup mengatakan bahwa jagat raya ini ada dengan sendirinya? Bila demikian, maka sampailah kita pada pertanyaan paling penting, yaitu siapakah aktor yang membuat semuanya ada dari tiada, siapakah yang merancang dan membentuk seluruh karakter yang kita lihat di setiap hal di jagat raya ini? Jawabannya tak lain dan tak bukan adalah Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita tak pernah melihatnya, tetapi kita tahu dengan pasti bahwa Tuhan itulah penyebab utama dari segala keberadaan di alam semesta. Keberadaannya adalah pasti dan tak bisa didebat lagi. Keberadaan Tuhan inilah yang disebut para ulama sebagai wajibul wujud, keberadaan yang pasti, harus, dan tak bisa disangkal. Adapun keberadaan selain Tuhan sifatnya hanya mungkinul wujud, yakni sesuatu yang keberadaannya relatif dalam arti bisa saja ada dan boleh juga tidak ada. Tak ada alasan yang memastikan bahwa kita ini harus ada, planet ini harus ada, dan segala hal di semesta harus ada. Tetapi, Tuhan harus ada sebab keberadaannya merupakan keniscayaan dari seluruh keberadaan hal lain yang sudah ada ini. Inilah yang membedakan antara keberadaan Tuhan dan keberadaan selain Tuhan. Meskipun semua sama-sama ada, tetapi pada hakikat keberadaan keduanya jauh berbeda. Semoga kita selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.